Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di Sasono Ilmu untuk merengkuh ilmu lagi, ilmu agama. Wabil khusus tema yang saya bawakan adalah tentang akidah, yaitu tentang akidah kita kepada Nabiullah Isa Al-Masih. Bagaimana kedudukan beliau di dalam Islam yang harus kita ketahui agar kita tidak menjadi orang yang hulu, yaitu berlebihan dalam memposisikan beliau sebagaimana ahli kitab, juga tidak menjadi orang yang taksir, kekurangan dalam memahami beliau sampai akhirnya menghina, itu juga tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang identitas beliau. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Hei ahli kitab Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu mengatakan perkataan tentang agama kalian yang berlebihan, dan janganlah mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Sehingga mereka berdasarkan ayat ini berlebihan dan mengatakan tentang Allah yang tidak benar. Kan kalimatnya menunjukkan jangan berarti sudah dilanggar gitu. Nah, di sini disebutkan apa? Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu Rasul Allah. Tidak pernah naik kelas menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat dari Allah yang disampaikan kepada Maryam. Ini kalau orang Nasrani nyebutnya sebagai firman. Dia Allah Bapa di surga, lalu ketika di langit berubah menjadi firman atau Roh Kudus, begitu sampai di bumi jadilah Tuhan anak katanya. Tapi di sini disebutkan bahwasanya kalimatuhu, dia adalah kalimat Allah alqaha ila Maryam yang disampaikan kepada Maryam. Kalimat Allah di sini kalimat kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dan kalimat ini bukan kemudian metil zatnya Allah masukkan kepada Maryam, tidak. Itu kalimat yang kemudian tidak menjadikan Isa ini adalah bagian dari Allah, tapi terpisah secara zatnya. Kemudian kalimat berikutnya di sini dikatakan wa ruhum minhu, dan Isa adalah ruh dari Allah. Ruh dari Allah inilah orang yang tidak paham kemudian lho iki berarti ruh Allah dicuil sithik dimasukkan situ, mboten nggih. Jadi ruh dari Allah itu menciptakan ruh, dan ruhnya itu dimasukkan ke rahim-rahim para ibu-ibu, ya termasuk kita. Cuman bedanya nanti kepada Isa Al-Masih tanpa bapak, kepada Adam alaihissalam bahkan tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, kepada kita ada bapak, ada ibu. Makanya sama sebenarnya prosesnya, cuman bedanya pada awalannya, dan itu buat Allah mudah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fa aminu billah wa rusuli, maka imanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya termasuk Isa, jangan dinaikkan kelas menjadi anak Tuhan. Wala taqulu salasah, jangan mengucapkan trinitas. Jangan kamu ucapkan Isa itu satu dari tiga itu. Intahu khairul lakum, mandeko itu lebih baik, berhentilah itu lebih baik. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu adalah ilah yang esa, subhanahu maha suci dia. Maha suci dia ini kalimat tegas kalau Allah itu tidak mau dikotori dengan penisbatan anak atau bapaknya siapapun ini. Makanya di dalam Al-Ikhlas Allah menyebutkan lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak siapapun dan bukan anak siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanahu ayyakunu lahu walad, maha suci dia Allah dari adanya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah
sebagai pemelihara. Allah tidak butuh anak, Pak. Kita butuh anak karena pertimbangannya nanti nek tua biar ada yang jaga, atau mungkin nanti tanahnya biar ada yang warisi, atau mungkin nanti nek kita meninggal biar ada yang mendoakan. Nah, di sini Allah menyebutkan wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah itu berkesendirian mengurus semuanya. Tidak butuh anak, tidak butuh istri ya. Kita butuh istri karena nek udan gini ya biar ada yang mengemuli gitu. Kemul yang bisa ngentut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasabnya. Allah tegaskan tidak pernah bernasab kepadaku. Dia cuma bernasab di antara kalian, yaitu sesama manusia. Quran surat Al-Imran ayat 33-34. Allah berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin." Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas keluarga-keluarga seluruh alam. Jadi ini keluarga pilihan, berkeluarga. Nah, ayat berikutnya, dzurriyyatan ba'duha mim ba'din. Satu dengan yang lainnya ini saling menurunkan. Nabi Nuh niku putranya Adam, walaupun tidak langsung gitu kan, tapi masih bernasab sebagai anak cucu Adam. Nah, kemudian keluarga Ibrahim masih anak cucunya Nabi Nuh. Dan keluarga Ali Imran, nah disitulah ada Maryam. Maryam lalu ada Isa. Makanya tadi di depan saya sampaikan keberadaan Isa tanpa bapak tidak lantas menisbatkan bapaknya adalah Allah, enggak. Tetap itu anak manusia. Makanya nanti ayat berikutnya Allah menyebutkan permisalan penciptaan Adam itu bukan sesuatu yang istimewa buat Allah. Istimewa buat kita di mata kita sebagai manusia karena umumnya kita punya bapak, punya ibu. Tapi di mata Allah itu tidak istimewa, biasa aja. Kenapa? Karena Adam pernah ada tanpa bapak, tanpa ibu. Lah ini nggak ada bapak kan lebih ringan ngoten lho. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah sebutkan hal itu di dalam Quran surat Al-Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu kayak permisalan Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Mung bedanya nek Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, diciptakan dari tanah. Nanti dalam hadis itu tanahnya dikumpulkan dari tanah mana-mana. Ada tanah merah, ada tanah hitam, ada tanah coklat gitu kan. Nah, makanya nanti keturunan Adam itu ada yang Afrika, ada yang Cina, ada yang Eropa gitu. Nah, diciptakanlah itu dari tanah, summa qala lahu kun fayakun. Kemudian diucapkan kun, jadilah maka jadilah. Inilah yang kemudian disebut sebagai tercipta dari firman. Jadi bukan kemudian bagian Allah dipetil, dicuil, dimasukkan gitu, mboten. Ini makhluk sendiri, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, ada makhluk, ada khaliq. Nah, kemudian ada juga yang ngeyel, oh, nek dia itu Tuhan kok buktinya punya gelar Al-Masih. Al-Masih. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gelar Al-Masih bukan maknanya itu sebagai Tuhan, bukan. Al-Masih itu punya makna beberapa. Yang pertama yang diberkati, Al-Mubarak, karena Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam penuh keberkahan dalam dakwah dan akhlaknya. Orangnya baik, tuntut katanya baik. Jadi namanya barokah, berkah itu orang itu tidak pernah nyakiti orang, tidak pernah ngerugeke orang gitu loh. Jadi orang tuh kalau deket itu seneng jane gitu kan. Cuman orang Yahudi itu tidak mau deket karena sejak awal Yahudi itu pikirannya nek ada nabi baru yang harus saya ikuti ya kayak Musa. Kudu kuat, hebat, siap perang. Lah kok delalah jedul niku Nabi Isa. Orang tahu nge-gym gitu kan, badannya biasa-biasa saja. Parah lagi ya ndak pernah ngajak perang kemana-mana, cuman berdakwah dengan santun, ada orang sakit disembuhkan itu. Dan yang membuat kecewa orang Yahudi makin berat itu adalah ketika Isa itu lahir ndak punya bapak. Karena mereka berpikir nabi-nabi yang lalu itu pasti donde bapak kabeh. Ning orang Yahudi lali nek Nabi Adam itu ndak punya bapak, ndak punya ibu. Makanya sampai detik ini orang Yahudi itu hampir bisa dibilang itu gak ada, atau kalau ada tuh minim banget yang beragama Nasrani. Semua rata-rata itu Yahudi. Bahkan ada orang sing nawake agama itu misionaris yang datang ke Israel ketika hari Sabat nih, kita kan hari Jumat. Nah, mereka hari Sabat, hari Sabtu mereka mau ke kuilnya untuk ibadah. Niku tiba-tiba ada misionaris bengok-bengok, berimanlah kepada Yesua Al-Hamasiah. Yesua Al-Hamasiah niku Isa Al-Masih gitu. Pakai bahasa Ibrani, Yesua Al-Hamasiah itu. Wah, niku orang cah cilik-cilik dikerubungi, Pak, dibandemi sendal, dibandemi watu kerikil lah, cilik-cilik gitu.
sama yang sosok sing cilik itu nyedak ngidoni gitu kan. Mereka nggak mau beriman sama Isa Al-Masih sampai detik ini, Pak. Mayoritasnya. Kalau ada itu sedikit banget yang beriman. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, yang disebut Al-Masih yang pertama itu yang diberkahi. Jadi orangnya hidup itu dalam kondisi yang baik. Kemudian yang kedua, Al-Masih maknanya juga yang mengusap orang sakit lalu sembuh. Orang buta diusap sembuh, orang kusta disusap sembuh, orang panas diusap sembuh, orang mati disusap bangun gitu. Nah, itu juga makna dari Al-Masih. Kemudian yang ketiga, yang banyak bepergian dari satu tempat ke tempat lain, itu juga makna dari Al-Masih. Dia berdakwah dari sana kemari. Nah, yang menarik ternyata di dalam Islam yang punya gelar Al-Masih mboten mung Isa, tapi juga ada namanya Dajjal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bedanya apa Isa dengan Dajjal? Satu, orangnya beda. Kemudian yang kedua, fisiknya beda. Orangnya beda, fisiknya beda. Maksudnya gitu. Yang satu ganteng, yang satu rapatek ganteng gitu kan. Yang satu fisiknya komplit, matanya utuh segala macam, yang satunya ada cacat matanya. Nah, Isa dan Dajjal sama-sama diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang dianggap atau dilihat oleh mata manusia itu sesuatu yang menakjubkan. Nah, dalam konteks Isa, apa yang dilakukan Isa itu namanya mukjizat. Dalam konteks Dajjal, apa yang dilakukan Dajjal itu namanya fitnah. Fitnah niku pripun? Fitnah itu adalah sesuatu yang orangnya meyakini itu benar padahal sebenarnya bukan atau tidak benar. Dalam konteks Isa ketika melakukan keajaiban-keajaiban itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 49, wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayati thairi fa anfuhu fihi fayakunu thairan bi idnillah. Dan kami jadikan Isa sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian, maka aku membuat untuk kalian dari tanah berbentuk burung, lalu aku tiup maka ia menjadi burung biidnillah. Nah, inilah Isa. Ketika dia membuat burung dan burungnya hidup biidnillah. Kemudian kalimat berikutnya, wa ubrikul akmaha wal aproso wa uhyiyal mauta biidnillah, dan aku sembuhkan orang yang buta dari lahir, orang yang kusta, aku hidupkan orang mati atas izin Allah. Tapi kalau Dajjal ketika dia bisa menurunkan hujan meduk tenan, udan stop tenan gitu kan, maka semua dia lakukan sebagai bentuk fitnah dari Allah kepada Dajjal, yang mana dia tidak merasa itu atas izin Allah, tapi yang dia rasa karena dia hebat. Nah, inilah yang insya Allah nek mboten nenten alangan nanti saya bahas tentang Masjid Al-Muhtadin niku wali setan dan waliullah. Nah, jadi wali setan itu dia akan melakukan sesuatu yang menurut kacamata manusia istimewa, tapi sebenarnya semua atas izin Allah dan dia sedang terfitnah dalam melakukan itu. Dia menganggap dia yang sakti padahal sebenarnya atas izin Allah. Itulah ciri salah satu dari wali setan itu. Makanya dia mengaku nabi awalnya, begitu sampai level yang lebih dahsyat bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya, dia minta diaku sebagai Tuhan. Itulah puncak Al-Masihnya Dajjal. Dajjal itu artinya pendusta. Dan kemarin sempat ditanya di tempat kita, kenapa kita diminta berdoa dari Dajjal padahal belum tentu kita ketemu Dajjal. Panjenengan nggih ketinggalan tanggal. Niku Pak niku. Mboten. Oh mboten. Oh, mboten rawuh piye ini. Nah, niku jawabannya adalah karena nggih ada Dajjal yang besar yang nanti akan nunggu kita di akhir zaman. Tapi sebelum Dajjal yang besar itu kata Nabi akan muncul salasuna Dajjalin, 30 Dajjal kecil-kecil. Nah, Dajjal kecil-kecil inilah ya wali-wali setan itu, yang dia merasa punya kemampuan kesaktian, bisa ini bisa itu, bisa ngomong dengan semut, bisa ngomong dengan setan, bisa ngancem malaikat maut, bisa macam-macam. Tapi nek ditekoki kalimatnya piye semuanya inna makoli niku, mama gufron niku. Nggih. Makanya itulah contoh wali-wali setan niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, yang delalah saiki malah digaweke video klip. Dadine nanti yang terfitnah niki mboten mung piyai-piyai sepuh, cah nom-nom.
Engko ketemu wonge langsung sungkem. Makanya nggih atas-atas Bapak-bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian nggih berikutnya Isa adalah hamba Allah bukan Tuhan. Maryam ayat 30 sampai 33. Beliau sendiri yang menyatakan diabadikan dalam Quran, qala inni abdullah. Ketahuilah aku ini hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan Alkitab sama kayak nabi-nabi sebelumnya, wa ja'alani nabiyya, dan aku ya dijadikan nabi kayak nabi-nabi yang lain. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, dan dijadikan aku ini penuh berkah dimanapun aku berada. Aku bisa nulung orang, bisa bantu orang, omonganku yo enak, nyenengke orang, larani orang gitu. Dan diperintahkan kepadaku untuk sholat. Makanya dalam Kristen itu ada Kristen Ortodok niku sholat Pak sehari 3 kali gitu. Nek sing Kristen saat niki moh sholat gitu. Bahkan mereka dalam sholat itu pakai jilbab gitu. Karena nanti ada ayat di dalam perjanjian lama itu kalau masuk bait Allah nggak pakai jilbab itu nanti akan dilaknat gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah membayar zakat gitu. Madum tuhaya selama aku hidup, wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron sakia, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuaku, walam yaj'alni, dan tidak dijadikannya aku sebagai jabbaron sakia, yaitu orang yang sombong lagi celaka. Nah, ini ayat yang terakhirnya yaitu ayat 33-nya. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatan buatku ketika lahir, dan buatku ketika aku mati, dan buatku ketika aku dibangkitkan. Ini saya pernah ditanya, ini dalil untuk mengucapkan selamat Natal? Saya jawab tidak. Karena nek jenengan mau menerjemahkan itu dengan seperti itu, maka tafsir itu adalah ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Maka nek ini ayatnya, carikan satu ayat pendukungnya, nek ada. Nek enggak ada, carikan satu hadisnya, nek ada. Nek enggak ada, itu mengotak-atik jenengan, saya bilang. Kemudian faktanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah justru marah ketika ada yang mengatakan Allah itu punya anak gitu kan. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang kemarahan itu, nggih. Kalau ya tiba-tiba lali. Saya bukakan dulu, tadi sudah saya bacakan di sana. Allah marah tentang orang-orang yang menyatakan kalau Allah itu punya anak, disebutkan di dalam paling boten itu 3 ayat. Tadi di Baitur Rahman saya bacakan 3 ayat itu. Afatul ilmi anisyan, bencananya ilmu itu lali. Nah, lali ayat ini berarti kok kayak dosa. Maryam 88 sampai 92. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Nah, hari ini kan gitu toh. Laqad jitum say'an idda, sungguh yang telah kamu ucapkan itu perkara yang sangat mungkar. Nah, kemarahan Allah seperti apa? Gregetannya Allah seperti apa? Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu tak gawe pecah. Nah, pecah niku jugrugi. Ida samaun fatarat, langit jatuh gitu. Wa tansaqul ardu, dan bumi tak bikin terbelah. Wa takhirul jibalu hadad, dan gunung itu tak hancur leburkan. Kenapa? Anta aulir rahmani walada, karena kamu mengatakan Allah itu punya anak. Wa ma yang bagi lir rahmani ayat takhida walada, ndak patut Allah itu punya anak. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Allah sebutkan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu tidak dijadikan bengkok. Qayyimal yundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun hasanah. Yang mana ini adalah bimbingan yang lurus untuk mengingatkan manusia tentang adab yang keras buat mereka yang tidak mau beriman, dan kabar gembira buat yang beriman dan beramal solih bahwa mereka punya balasan yang baik yaitu surga, makisina fihi abada, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau enggak iman yo ning neraka kekal, nek iman yo nyemplung surga kekal. Wa yumdirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan Quran adalah peringatan buat mereka yang berani mengatakan Allah itu punya anak. Malahum bihi min ilmi walali abaihim, ucapan mereka itu tidak dilandasi ilmu, bahkan mbah-mbah mereka, moyang mereka yang mengucapkan juga tidak punya ilmu. Kaburat kalimat dan takhruju min afwahihim, yang mereka ucapkan sungguh membuat murka Allah, yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyyaquluna illa kadiba, yang mereka ucapkan itu cuma dusta.
Kemudian satu lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Yunus ayat 68. Qalu takhadar rahmanu walada, qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak, subhanahu wa huwal ghaniyyu, maha suci Allah tidak punya anak dan dialah yang maha kaya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan yang di bumi. In indakum min sultanin bihada, emangnya kamu punya dasar, punya landasan, punya dalil tentang ucapanmu ini? Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Enggak punya, ngapain kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak tahu? Makanya 3 ayat ini minimal, dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan Allah itu tidak senang kalau dikatakan Allah itu punya anak. Makanya kalau ada yang mengatakan wassalamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, salam keselamatan buat aku ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dibangkitkan, maka itu sebuah dusta kalau itu landasan dari mengucapkan selamat hari raya mereka. Tidak boleh, tidak benar, ngawur kalau kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tentang mukjizat Isa Al-Masih, kedudukan Ibunda Maryam, dan bantahan tentang akidah Trinitas. Yang pertama, bahwasanya mukjizat Nabiullah Isa bukan bukti ketuhanan, tetapi hanya tanda kerasulan dan semua atas izin Allah. Tadi sudah saya bacakan ayatnya, yang mana beliau mengatakan biidnillah, aku ciptakan burung ini biidnillah, aku sembuhkan orang buta ini biidnillah, aku sembuhkan orang kusta ini biidnillah, aku sembuhkan atau hidupkan orang mati ini biidnillah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Maka kemudian, dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Jadi beliau bisa menyebutkan kowe duwe apa gitu kan. Itu ya semua biidznillah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, semuanya biidznillah. Dan bedanya Al-Masih Dajjal tidak mau mengakui itu. Dia ngaku itu kemampuanku, keahlianku, kehebatanku. Nah, kemudian kedudukan Ibunda Maryam alaihis salam, beliau adalah wanita suci, tidak seperti yang diklaim orang Yahudi, pezina, orang yang nggak benar gitu kan. Tapi orang Islam wajib mengakui kalau beliau adalah wanita suci yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah dan tidak bisa dijadikan objek penyembahan. Nanti bedanya orang Kristen sama orang Katolik itu di situ. Nek Kristen itu hanya mengagungkan Isanya, kalau Katolik itu sak ibunya gitu kan. Jadi sak ibunya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran ayat 42-43 Allah berfirman, wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, hei Maryam, sesungguhnya Allah memilih kamu dan mensucikan kamu dan memilih kamu atas semua wanita di seluruh alam ini. Ya Maryam muknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiin. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, bersujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi adalah sebuah tanda bahwasanya Maryam ini wanita baik-baik karena dipilih oleh Allah. Jadi tidak boleh kemudian orang Islam melu-melu orang Yahudi yang menuduh dia wanita yang berzina. Naudzubillah. Kemudian Isa Al-Masih tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh. Niki akidah loh Pak, niki akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim, dan ucapan mereka itu, inna qatalnal masiha Isa ibnu Maryam, bahwasanya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, utusan Allah, sudah kami bunuh. Tapi Allah balas apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihallahum. Maka dia tidak pernah membunuhnya, dia tidak pernah menyalibnya, dan kami serupakan dia untuk mereka, diserupakan dengan yang lain. Nanti ada riwayat yang mana sebelum Isa diangkat itu ada 12 muridnya yang ngumpul. Di situ kemudian dia bertanya, siapa yang mau menggantikan kedudukanku? Nah niku enten yang paling bontot, yang paling nom, mengacung, saya gitu kan. Kata Isa, kosek aja kowe, sing diarep-arep sing sepuh-sepuh gitu. Terus dipangsuli melih, sapa sing gelem gandeni kedudukanku? Ngacung melih niki Piai Nem niki. Sing sepuh anteng. Terus diulangi lagi yang ketiga, ternyata dia lagi. Akhirnya ya sudah kamu. Maka setelah itu Isa
Dados enten atape mengo naik sret hilang. Nah, digerebeklah sama orang Romawi bersama dengan Yudas Iskariot. Begitu masuk ke ruangan itu, nah yang ditangkap si fulan. Dialah yang ditangkap, yang disalib, sebagaimana kisah yang diyakini oleh mereka yang meyakini. Nah, kita menganggap Isa itu di sana naik. Kalau jenengan nanti di bab Isra Mi'raj, nah, langit pertama niku Mbah Adam, di atasnya lah di situ ada Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Padahal ya, di sini dikatakan dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang hal itu benar-benar dalam keraguan. Mereka aslinya ya ragu. Sopo jane sing dipateni. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adon. Mereka tidak punya ilmu tentang itu, cuman ikut-ikut atas prasangka aja. Wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak benar-benar membunuhnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa alaihi salam benar-benar diangkat di langit dan menanti untuk turun nanti di hari kiamat. Dan kemudian terkait dengan keyakinan Trinitas, tiga tapi satu tapi tiga. Saya pernah tanyakan kepada salah seorang yang meyakininya. Jane tiga apa siji apa telu itu. Yo sok siji sok telu. Maksudnya piye? Dicethake sing cetha. Soalnya nek siji karo telu ki yo beda, nek ditambahke yo malah papat gitu kan. Ngene, kayak ono contoh wae. Terus dia memberikan contoh. Aku, dirinya iku nek ning omah, di rumah kepala keluarga. Oke. Terus nek ning masyarakat aku Pak RT ya, dilalah Pak RT ya. Pak RT enten Pak Narto. Pak Alek ya Pak RT. Nah, terus ning kantor, nah, aku karyawan. Jadi aku duwe profesi telu. Berarti akune siji ya, siji. Oke. Saiki tak takoki. Ketika Isa itu tersalib niku lho. Niku ada yang menggambarkan dengan ditali, dicencang. Ada yang menggambarkan dengan dipaku. Sing intine pokoknya ra iso medhok gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, niki kita pakai keyakinan mereka nggih. Nah, kita keyakinan kita Isa itu diangkat ya. Kita pakai keyakinan mereka. Itu dalam kondisi seperti itu dia berkata, Eli Eli lima sabahtania. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Nah, saiki pertanyaanku kowe Mas. Dia itu sedang nyeluk sapa? Mosok nyeluk awake dhewe. Nek mau mungkin iso wae kamu sebagai kepala keluarga tanda tangan sebagai RT gitu kan. Delalah kemudian nomor slip gaji sebagai karyawan bisa. Lah sakniki dia sedang memanggil bantuan yang lain sebagai subjek yang lain. Mosok nyeluk awake dhewe. Jawabane napa to, Bi? Jawabane wis ngono kuwi serasa mbok takoke penting tak imani. Waduh, angel iki. Padahal iki cetha barang cetha gitu kan. Barang cetha gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, dogmatiknya yang paling fatal itu ngeten. Ketika di dalam Al-Qur'an jenengan akan dapati Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illa ana fa'buduni, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, sembahlah aku. Kalimat seperti itu atau yang serupa dengan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Tetapi kalimat seperti itu di dalam Alkitab tidak ada satupun, sitok pun tidak ada. Yang bahasa dari ayat di dalam Quran itu ada dua, Pak. Namanya mutasyabihat sama muhkamat. Nek muhkamat niku diwaca tok niku sudah paham maknane apa. Contoh, jangan makan babi, jangan minum homer, itu sudah jelas, tidak usah ditafsirkan apa-apa. Memang yes itu, tidak usah makan itu. Termasuk ketika Allah menyatakan tidak ada ilah selain aku, sembahlah aku, ya itu maknanya, tidak ada yang lain. Nah, ayat yang muhkamat seperti itu di Quran banyak, tetapi ayat muhkamat itu di dalam Alkitab tidak ada. Makanya jenengan kalau iseng-iseng randidit itu, mang padosi piyai ngoten niku, nah, terus mang sanjang golekno ndang sak ayat, engko nek ketemu kowe tak kei 5 yuta itu. Soalnya mungkin nek ketemu jenengan kayak kula kei jenengan 10 yuta. Jadi 5 yuta nggih jenengan 5 yuta nggih wong ngene niku. Ora bakalan enek, Pak. Yang ada niku napa? Penafsiran. Benten lho ya, penafsiran sama muhkamat yang nyata-nyata maknanya itu. Nek penafsiran tuh ngeten. Di dalam gua Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi terkepung oleh orang-orang kafir musyrik ketika beliau mau hijrah ke Madinah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan pada Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita, Allah membersamai kita.
Nah, ini yang diyakini oleh orang Sufi dan orang Nasrani, manunggaling kawula Gusti, berarti Allah itu turun bareng sama kita. Makanya yang ketika ditanya mana ayat yang menunjukkan Isa itu Tuhan, mereka akan mengatakan iki loh, bahwasanya Allah, Roh Kudus dan aku satu. Satu di sini bukan menyatu sebenarnya, tapi membersamai secara kuasa. Makanya kalau ditarik mundur ke materi-materi saya, jadi kan saya jelaskan Allah itu terpisah dengan kita secara dzatiyah di arsana, tapi secara kuasa melingkupi kita semua. Pramila walaupun Allah di atas sana, yang namanya Yunus alaihissalam yang di dalam lautan, di dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam berdoa kepada Allah, berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, tetap kabul. Napa meneh jenengan ora mung ning dhuwur lemah, cek ning dhuwur napa niki? Ning dhuwur niki napa niki? Bangunan niki gitu kan. Dadi lemahe niku ning dhuwur meneh itu. Berarti kan luwih dhuwur timbang Yunus alaihissalam gitu kan. Maka jangan ragu untuk berdoa. Adapun kok misal doa jenengan kok ora kabul-kabul, di situ kita introspeksi jane enek masalah apa? Mungkin aku ndek dosa, mungkin makanan saya agak kecampur-campur haram dikit gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali ke sini nggih. Ketika kita ngomongkan Trinitas, nyata-nyata mereka gagal menjelaskan bagaimana logika yang benar tentang Trinitas. Makanya Allah dengan tegas menyatakan laqad kafara ladina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir. Kafir, Pak, sudah selesai. Makanya nanti dalam bab Nawakidul Iman, pembatal keimanan 10-nya, salah satunya itu adalah orang yang tidak meyakini kekafiran orang kafir itu bisa berpotensi membatalkan syahadat. Nah, makanya orang-orang yang mengatakan semua agama sama itu masalah itu secara akidah. Nah, ini bukan berarti nek kita mengatakan kita benar mereka salah terus kita harus menganiaya mereka. Ini lain cerita nggih. Itu nanti bab lain tentang toleransi, tentang muamalah, bab lain. Tapi kita ngomongkan akidah dulu, Pak. Kita ngomongkan rumah kita dulu, isi rumah kita, dapur kita dulu. Jadi nanti soal di luar rumah kita, soal muamalahnya nanti kita bahas. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dengan tegas, laqad kafara ladina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Telah kafir orang yang mengatakan kalau Allah itu Al-Masih bin Maryam. Jadi kalau mengatakan Tuhan Allah itu adalah Isa, ya salah gitu kan. Kemudian kul famay yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masih ibnu maryam wa ummahu. Katakan siapa yang kemudian bisa memiliki sesuatu pun di dunia ini kalau Allah pengen menghancurkan Isa Al-Masih dan ibunya, membinasakannya. Sapa sing kuwasa menghalangi siapa? Tidak ada. Makanya ketika ngomongkan bencana, banjir segala macam, kita itu cuma mampunya memprediksi gitu, datangnya cuaca ini, angin ini. Tapi begitu sudah datang, tidak ada satu wali-wali tadi sing aku wali itu iso ngadep mandek kabeh, itu tidak ada, Pak. Tidak ada, nek-nek wis genah disewa gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, ya tetap itulah manusia pada akhirnya. Nah, kemudian disebutkan lagi waman fil ardi jami'an, bahkan kalau Allah mau membinasakan bumi semuanya, siapa yang bisa mencegah? Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Yakhluqu may yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, termasuk caranya. Mau pakai bapak atau enggak, mau pakai ibu atau enggak, terserah Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha menentukan. Laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa. Nek tadi menyatakan Isa itu sebagai Allah salah, kafir. Kalimat berikutnya, laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa. Kafir juga orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Jadi Allah itu dalam Trinitas ya salah, Isa Al-Masih itu adalah Allah ya salah gitu kan. Kemudian wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Masih putra Maryam pun dikatakan atau disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116 itu berlepas diri dari orang yang menyembahnya. Beliau mengatakan wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata a anta qulta linnasi attakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Isa putra Maryam ditanya, apakah kamu mengatakan kepada manusia jadikan aku dan ibuku sebagai dua ilah yang disembah selain Allah? Qala, dia menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin saya akan mengatakan tentang Engkau yang enggak benar kayak seperti itu. Tidak mungkin saya akan ngaku-ngaku, tidak pantas saya itu ngaku. Nah,
In kuntu qultuhu faqad alimtah. Nek kula mengucapkan itu panjenengan ngertos kula. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Jenengan tahu apa yang ada di dalam diri saya tidak tahu apa yang ada di dalam diri engkau. Ini menunjukkan Isa putra Maryam berlepas diri, benar-benar tidak mau. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah Rabb yang maha tahu atas hal-hal yang gaib. Nanti dalam hadis tentang syafaat itu yang namanya Isa Al-Masih itu didatangkan. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dipanggil semua. Iki lho, wong sing mbok sembah. Apa kowe ngongkon mereka nyembah? Tidak. Terus mereka yo langsung lesu gitu, lemes gitu. Makanya kapan-kapan insyaallah kita bahas tentang syafaat, Pak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isa Al-Masih menurut Nabi SAW tadi ayat-ayat menurut Nabi SAW yang pertama yaitu disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Isa Al-Masih itu nanti akan diturunkan lagi di akhir zaman. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang menggenggam nyawa Muhammad, la yusikanna ayyunzila fikum ibna Maryam hakaman adalan. Bahasanya sungguh hampir tiba waktunya turunnya kembali yang namanya Isa putra Maryam di tengah kalian sebagai hakim yang adil. Nah, ngapain dia diturunkan? Punya tugas khusus. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kaifa antum idza nazala fikum ibna Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian apabila Ibnu Maryam itu turun di tengah kalian sedangkan imam kalian berasal dari kalian sendiri? Hadisnya panjang, kemudian di akhir hadis dikatakan fayakshiru as-solib. Beliau punya tugas mematahkan salib, Pak. Jadi salib-salib yang ada pada waktu beliau turun itu diceplai. Wa yaqtulu al-khinzir, dan beliau membinasakan babi-babi. Wa yad'u al-jizyah, dan beliau akan menghapus jizyah, pajak-pajak dihapus. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan. Pemenang nganggo liar itu tidak ada. Pungutan resmi nggak ada, apalagi liar. Nah, puncak tugas beliau adalah mengeksekusi yang namanya Dajjal. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis lagi bahwasanya zakara Rasulullah SAW ad-Dajjal data ghodatin. Pada suatu pagi Nabi SAW berkisah menceritakan tentang Dajjal, fahafadat fihi wa rafa'ah. Dalam kisah itu Nabi kadang menyangatkan, kadang merendahkan ceritanya, Dajjalnya juga. Hatta donannahu fi ta'ifatin nahl, sampai kami kira Dajjal yang diceritakan itu sedang delik di kebun-kebun kurma. Falamma rohna ilaihi arafa dzalika fina, ketika kami sedang ditinggal beliau, kami kemudian mendiskusikan itu dan Nabi melihat. Kemudian faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, masya'nukum, ngapain kalian masih mikirin itu? Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, dzakarta Dajjal ghadatan fahaffatta fihi wa rafa'ta. Panjenengan menjelaskan tentang Dajjal dengan kalimat yang kadang tinggi kadang rendah. Hatta donanna fi ta'ifatin nahl, sampai kami itu mengira dia itu ada di antara kebun-kebun kurma. Faqala, kemudian beliau berkata, ghairat Dajjal wafani alaikum, bukan Dajjal yang tak takutkan terjadi sama kalian, tapi napa? Syirik kecil, yaitu riya. Nah, kalimat berikutnya, wa bainama huwa kadzalika id ba'asallahu al-masih ibnu Maryam. Ketika Dajjal niku sudah balelo merajalela kemana mana, sudah mengalahkan banyak orang, sudah menyebarkan kesesatan di mana-mana, maka Isa putra Maryam akan dikirim, diutus lagi. Fayanzilu indal manaratil baydha, dan dia akan turun di menara putih. Di sini disebutkan Sarki Dimasko yang ada di sebelah timur Damaskus, Suriah sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan lagi di sini baina mahrudataini wa di'an kaffaihi ala ajnihatil malakain, di mana dia nanti akan turun dengan berpegangan pada dua sayap malaikat. Fa yatlubuhu hatta yudrikuhu bibabiludin fayaqtuluhu, maka dia akan ketemu dengan Dajjal dan Dajjal akan dikejar sampai di pintu kota Lut. Jadi ada kota namanya kota Lut. Di sana kemudian dia terbunuh oleh Isa. Jadi kisahnya ini nek dirangkum ngeten. Jadi ketika pasukan yang bersama dengan Al-Mahdi itu keluar dari Jazirah Arab menuju Konstantinopel, menunggu pertempuran terakhir dengan Bani Asfar. Bani Asfar itu orang-orang Eropa yang
notabene-nya agamanya adalah Nasrani. Nah, di situ bertempurlah pasukan kaum muslimin. Nah, begitu pertempuran hebat itu sudah terjadi, sepertiganya kabur, sepertiganya orang Islam itu kabur. Dan itu yang disebut di dalam hadis, mereka tidak akan diampuni selama-lamanya. Jadi lari dari medan perang itu tidak boleh dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, sepertiga yang kedua itu terbunuh syahid di jalan Allah di situ. Kemudian yang sepertiga menang. Nah, ketika kemenangan ini di tangan sepertiganya, maka setan muncul dalam bentuk manusia. Ketika kaum muslimin sedang membagikan ghanimah, setan muncul dalam bentuk manusia mengatakan, Dajjal sudah datang dan sedang menuju ke rumah-rumah kalian. Mereka kemudian balik Pak dari Konstantinopel di Turki, balik menuju Jazirah Arab, Mekah, Saudi Arabia. Mereka pengen balik ke sana. Dalam perjalanannya sampailah di Suriah. Nah, tempuklah itu dengan pasukannya Dajjal. Tempuklah dengan pasukannya Dajjal. Singkat cerita, masuk waktu sholat subuh. Di waktu sholat subuh, Al-Mahdi mau ngimami pasukan. Tiba-tiba dari langit ada cahaya yang turun, yaitu malaikat dua yang mengepakkan sayap dan digocei oleh Al-Masih. Al-Masih turun. Sholatnya dipending sampai selesai. Begitu sudah turun, disumanggake sama Al-Mahdi. Silakan Nabiullah. Jadi mereka sudah saling mengenali gitu. Jelas turunnya kayak mriku. Makanya saat ini niku enten wong Eropa, wong Amerika, wong bule-bule niku lah. Niku dolan ten Yerusalem 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ora potong, rambutnya jadi dawa gondrong, terus golek gamis, golek teken. Nah, terus posting ten internet ngaku-ngaku dadi Yesus. Nek niku Yesus meduke ngangkot. Nah, itu salah. Nah, sing bener meduke king malaikat niku wau, digocek-gocekan suwiwine malaikat. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu suruh ngimami, Isa Al-Masih tidak mau. Sekarang syariat yang berlaku adalah syariat Nabimu, Nabi Muhammad. Kamu yang imam. Maka yang imam adalah Al-Mahdi. Tapi dalam peperangannya itu yang mimpin adalah Isa Al-Masih. Nah, begitu dua pasukan ini bertemu, Dajjal itu rumangsa paling hebat karena sejak dia muncul dari Khorasan Iran, berjalan terus, tidak ada yang bisa ngalahkan, tidak ada yang bisa nandingi, jalan terus. Nah, dia merasa iki yos pokoknya entek-entekane wong iman iki bakal tak sikat kabeh gitu. Nah, begitu dua kubu ini ketemu, ada pintu yang terbuka, bar subuh niku grek dibuka gitu. Maka Dajjal itu langsung matanya tertuju kepada Isa Al-Masih, begitu pula sebaliknya. Dan yang terjadi, Pak, orang hebat ini yang namanya Dajjal ini tiba-tiba lemes. Jadi kalahnya itu sebenarnya bukan gelut pedang-pedangan nganti ngumbul-ngumbul kaya Sun Gokong ngoten niku mboten. Jadi dia hanya melihat Isa Al-Masih tiba-tiba lemes. Nanti dalam beberapa hadis disebutkan meleleh kayak garam, dalam hadis yang lain disebutkan meleleh kayak timah gitu. Nah, begitu lemes Dajjal ini merasa iki ora wong biasa. Dah baru sadar dia kalau dia ini manusia biasa yang lemah. Saat dulu kan ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku jadi Gusti Allah gitu kan. Begitu ndelok Isa Al-Masih dia lari, Pak. Begitu lari, nah yang namanya Dajjal ini mayoritas 70.000 orang Yahudi ini meru tunggang langgang. Soalnya Yahudi ini ku tabiatnya ku pengecut asine. Wong jire, mau mboten enten sing ndekengi ra gelem perang. Makanya saat niki kaya ngono mergo ene sing ndekengi, Pak. Mau Amerika segala macam mundur, kon gelut tenan itu. Pilih Melayu mereka. Makanya di dalam Madinah ketika mereka punya benteng ketiga besar, benteng Koinuqa, kemudian Bani Nadir dan Quraidah, benteng komplit sak senjatane. Mereka perang sama orang Arab ndak berani. Bola-bali mau ngomong tenono, engko nek nabi terakhir teko ngancani kami semua selesai kalian. Bola-bali mau ngancam ngoten. Enggak ngerti oh nabine muncul dari orang Arab. Mereka wis lemes meneh gitu kan. Begitu lemes mereka bersiasat. Nabi sedang bersandar di salah satu bentengnya itu, ajeng dientepi alat tinggi napa niku nepung, gawe tepung gandum niku. Watu gede, dientepi ngoten. Malaikat mengingatkan, Nabi nyingkir, kemudian dikepung habis-habisan, terusirlah itu semua tiga-tiganya dengan berbagai macam cerita-cerita yang mengikuti kisah-kisah sirah-sirah mengikutinya. Jadi mereka itu tabiatnya pengecut. Makanya begitu Dajjal itu lari, nah Isa Al-Masih karena takdirnya adalah membunuh Dajjal dikejar. Nah Yahudi kon gelut karo wong Islam, gak wani. Wong Islam itu yang dicari napa? Iskariman aumut sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Wong Islam sing digoleki hidup mulia atau mati syahid, orang Yahudi yang dicari hidup tok mau mati gitu kan. Lari mereka. Nah, mereka bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon, di belakang tembok, semuanya mengatakan, "Ki lho Yahudi ning mburiku patenono." Kecuali pohon yang namanya pohon korban. Nah, niku singkat ceritane ngoten niku. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini.
Nah, kemudian apalagi berikutnya? Berikutnya setelah selesai Dajjal itu, kemudian nanti muncul Ya'juj Ma'juj. Nah, setelahnya Ya'juj Ma'juj sudah beres, singkat cerita, maka bumi diatur atau dipimpin oleh Isa Al-Masih. Itulah yang disebut sebagai khilafah alaman haji nubuwah itu ya, ini yang saya pahami. Jangan sampai jenengan tertipu nanti muncul mak jegagi wong riyote rada dawa golek jubah karo gamis terus ngaku imam kon baiat, terus ngomong iki lho aku imam khilafah khalifah alaman haji nubuwah. Kowe nek ra bait karo aku kafir. Enten kathah sakniki piye ngoten niku. Soale napa? Dhek arep kerja ora nek gawean gitu. Akhire nggih ngoten niku golekane gitu kan. Makane jek rada bejo sing gawe bakso terus payu niku to. Wah nek nganti tenan lho Pak, nganti duwe butuh akeh nganti ra duwe ra kecukup akhire pikirane ngono piye nek aku dadi imam wae, imam akhir zaman. Sampai imame king napa Pakistan niku ngaku-ngaku Al-Mahdi niku tekan Indonesia, Pak. Kula nganti penasaran golek beritane wong niku, namine Muhammad Al-Qasim ya. Ternyata napa pernah diwawancarai ten Pakistan niku. Mas Muhammad Al-Qasim. Jenengan iki napa nggih salat? Jawabane ngoten. Sok-sok. Ngoten nek dijawabke. Coba Imam Mahdi kok jawabane sok-sok ini piye gitu. Enggak bisa, Pak. Terus profilnya itu enggak masuk kalau jadi Imam Mahdi itu enggak masuk itu. Muka-muka Arabnya enggak ada, mukanya mirip-mirip India ngoten niku. Ah, wis iki ra masuk itu. Nggih, ngoten niku yo eneki wong Indonesia sing ngindili, nganggo gamis, nganggo sorban, sing ngindili niku lho. Jenggote sak rambutnya disemir rabang. Pokoknya ini Al-Mahdi, ini Al-Mahdi. Ning dakwahe mboten ten masjid, ora tau sapa masjid, sabone mall gitu kan. Dadi nek enek wong lewat kan wis kenalan, foto-foto selfie iki Imam Mahdi apa artis. Lah nek Imam Mahdi tenan kan nyiapke pasukan to, siap mangkat ning Palestina kan gitu. Imam Mahdi ini sabone mall itu jajan cilok seblak ngoten niku. Astagfirullah. Nggih, atos-atos sama wali-wali setan ngoten niku. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isa Al-Masih memimpin kaum muslimin dan seluruh dunia. Nabi SAW mengatakan waladzi nafsi biyadih, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, la yusikanna ayanzila fikum ibna Maryam hakaman muksiton, akan datang Isa Al-Masih putra Maryam yang akan menjadi hakim yang adil di antara kalian. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya wa yafidu al-mal hatta la yaqbalu ahadun, dan dia akan membagikan harta yang melimpah luas sampai tidak ada orang yang mau meminta zakat atau menerima sedekah itu. Dan kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya dia akan memimpin wa summayam kusu Isa bin Maryam fil ardi arba'ina sanah, dia akan memimpin selama 40 tahun. Summa yutawaffa fayusolli alaihil muslimun, kemudian akan wafat. Jadi wafat yang sebenarnya itu nanti hari kiamat. Jadi beliau waktu diangkat itu diangkat ruh dan jasadnya, dan tinggal di langit ruh dan jasadnya, diturunkan lagi ruh dan jasadnya, dan nanti baru akan meninggal setelah menyelesaikan Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu juga bukan diperangi Isa Al-Masih. Jadi begitu Isa Al-Masih selesai sama Dajjal, Allah katakan saiki meh meduki Ya'juj Ma'juj delik kan delik Pak, kan delik. Begitu delik Ya'juj Ma'juj itu menyebar seluruh dunia, makan semua tanduran yang ada, buah-buahan yang ada, air semua diminum gitu kan. Termasuk air-air selokan ya diminum kayak zaman Ponari ini kok. Ponari ini kan celupke banyu mateng entek ganti banyu mentah entek, banyu sumur entek, banyu kolah entek, banyu peceren barang gitu kan. Wah itu ya wali setan lagi itu gitu kan. Nah, maka Ya'juj Ma'juj begitu sudah menguasai dunia luar biasa, memakan semua yang ada, maka yang terjadi Isa Al-Masih berdoa, ya Allah musnahkan ini makhluk. Kemudian dimusnahkan, musnahnya nggih sepele, namun diudani niku lho, nek saiki basa saiki magot niku lho Pak. Pluk ten gulune niki mlebu. Nek ngono utake mati bluk. Terus kemudian Isa Al-Masih berdoa lagi, ya Allah singkirkanlah jasad-jasad mereka. Terus Allah kirim tuh burung-burung yang besar dicangking, diguak mboten ngertos enten pundi. Begitu sudah selesai tersisa niku napa niku darah-darah mereka, sisa-sisa bangkai mereka, bau toh. Isa Al-Masih berdoa lagi, Allah turunkan hujan, dicuci lagi bumi, kemudian air-airnya itu kemudian hilang, tertelan bumi dan ke bawah ke lautan. Terus muncullah itu buah-buahan. Wah, niki pokoknya resume nggih. Niki saya jelaskan komplit di Masjid At-Taubah Tipes, Pak. Jadi akidah Imam Ahmad Ibn Hambal, di dalamnya ada Isa, ada Dajjal, ada Imam Mahdi, ada Ya'juj Ma'juj, saya jelaskan komplit. Nah, niku setelah udan ngeten niki, maka tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan, salah satunya disebutkan di situ adalah napa? Buah delima. Delima niku biasanya kan enten sing sementen, enten sing sementen.
Lah delima itu karena saking suburnya tanah, maka dia tumbuh gede banget sampai setelah dimakan itu cukup tinggi wong sekampung, kulitnya niku saged nggih kemah, Pak, nggih turu gitu kan. Nah, saking subure. Makanya jenengan nek nanem ten polybag, nandur tomat napa gedene kudune sakmene kok cuwilik-cuwilik kok talok, iki berarti lemahe iki kurang pupuk atau kurang unsur hara ngoten. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Nah, kesimpulannya akidah kita seorang muslim tentang Isa Al-Masih dan juga perbedaannya dengan agama sebelah, bahwasanya menurut kita Isa Al-Masih adalah nabi dan rasul Allah, hambanya yang mulia, bukan Tuhan dan bukan juga anak Tuhan, lahir tanpa bapak, itu mukjizat, bukan sifat ketuhanan, dan Adam bahkan tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dan kemudian dia bisa menghidupkan orang mati juga bukan sifat ketuhanan, tapi semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh, tapi Allah angkat ke langit. Akan datang masanya dia akan turun memegang dua sayap malaikat dan ditugaskan mematahkan semua salib, membunuh dajjal, membunuh babi, menegakkan tauhid, dan dia akan wafat menjadi manusia biasa, bukan orang yang harus dipertuhankan. Makanya nggih jenengan kalau mendengar kisah ini atau penjelasan ini, kemudian jenengan mendakwahi sederek jenengan yang mungkin non muslim pengen supaya masuk Islam, jenengan jangan pernah berharap nek kudu mlebu Islam lewat aku. Soalnya napa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Kenapa? Karena orang Nasrani akan terus ada sampai hari kiamat. Demikian juga orang Yahudi juga akan terus ada sampai hari kiamat. Sehingga nanti berlakulah kaidah-kaidah muamalah tentang mereka, yaitu apa? Sebagai seorang muslim kita tidak boleh hulu, juga tidak boleh taksir. Hulu itu ekstrim kanan, taksir itu ekstrim kiri. Kita diminta untuk pertengahan di tengah. Ekstrim kanan itu pripun? Gandeng kae ora seakidah karo aku, tak pateni wae gerejane tak bom. Itu ekstrim kanan, ndak boleh dalam Islam. Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang menganiaya orang kafir di negeri yang damai, dia enggak akan mencium bau surga. Jadi ngebomi gereja itu ndak boleh, masang bom-bom ndak boleh, kemudian nguncali mercon ndak boleh, panggonan gereja dijegal, diserempet ndak boleh, Pak. Ndak boleh. Walaupun lewati rumah jenengan itu dengan kayak paku ndak boleh, Pak, ndak boleh gitu. Ndak boleh. Sampai Nabi nanti menjelaskan sapa sing nglakoni itu bentuk kedoliman pada orang kafir semua. Nanti dikasih kalimat Nabi mengatakan ana hajijuhu yaumal qiyamah. Aku yang akan menjadi penuntutnya nanti di hari kiamat itu. Nah, ini ekstrim kanan ndak boleh. Nah, ekstrim kiri yaitu orang yang taksir, orang yang gampang ngucapke selamat Natal gak popo, Natalan yo gak popo, bareng yo gak popo, nek perlu donga bareng gak popo, ya kan? Itu ekstrem kiri, ndak boleh, Pak, ndak boleh. Maka kita di tengah, yaitu orang yang tidak menyakiti mereka, juga tidak merawankan akidah kita. Kita tidak mengucapkan ini itu, tapi kita tetap bersama dengan mereka dalam kemasyarakatan. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzi yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak larang kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang tidak memerangi kamu dan tidak memusuhi kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari negerimu. Kamu berbuat adil sama mereka tidak apa-apa. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang dengan orang yang berbuat adil. Sehingga ketika jenengan gadah sederek atau gadah tetangga yang dia itu non muslim kok baik, disenyumi senyum nggih bales senyum, terus dia panen jeruk atau panen pelem, nah terus jenengan dikasih, nggih jenengan pas panen talok nggih dikei genti gitu kan, dan ini talok gitu kan. Atau nek pas kerja bakti nggih sesarengan gitu, tapi nek kerja bakti ini bangun gereja piye Mas? Ndak boleh, Pak, ndak boleh. Misal Pak Alek ini dapat orderan, wah neng gereja pundi gitu kan, di order bakso 1000 porsi, ndak boleh, ndak boleh. Jadi meladeni kegiatan keagamaan mereka itu tidak boleh. Jenengan yang punya skill pertukangan disambati gerejaku bocor dandanono Mas, ndak boleh. Itu sudah masuk wilayah akidah. Tapi nek dandani rumahnya boleh.
Nek dia punya kegiatan sosial kemasyarakatan misalnya RT atau kumpul kelurahan gitu kan, terus jenengan disuruh menyediakan snacknya boleh, tapi nek sudah berbau keagamaan tidak boleh. Makanya tadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kanan ini tidak boleh, ekstrim kiri tidak boleh. Kita di tengah-tengah. Kita tetap bermasyarakat dengan baik, tetap bergaul dengan baik, tidak menyakiti mereka, tapi kita juga tidak merawankan akidah mereka. Mekaten. Kok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Dan boten kita tutup dengan doa. Nggih, monggo. Dalam tanggal 25 kan Nggih. karena ada Perayaan. Perayaan itu. Nah, kita tuh dilarang untuk duduk bersama mereka. Seandainya kita duduk bersama mereka dan sebelum berbeda yang lain, kita termasuk golongan daripada mereka. Nggih. Itu Al-Nisa 140. Nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Kalau kita sampai duduk dengan mereka, berarti kita termasuk yang ekstrem kiri tadi, gampang gitu. Dari mulai membolehkan mengucapkan selamat hari rayanya, ikut serta dalam hari rayanya, termasuk merayakan bareng, itu ekstrem kiri, tidak boleh gitu kan. Dan tadi sudah saya jelaskan itu tidak boleh kita ikut seperti itu. Nah maka kita di tengah Pak. Kalau urusannya dengan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Tapi ini urusannya kemasyarakatan, kerja bakti misal, atau tilik orang sakit, atau dia yang sakit, boleh kita tengokin. Nah dalam nengokin kita doakan, muga-muga ndang sembuh gitu. Tapi nek kemudian kemarin saya lihat sebuah video niku, nek ten wong Islam istilahnya tahlilan, dhek yo enten ning mboten kula mboten ngertos istilahnya napa. Jadi begitu meninggal sekian hari kemudian mereka bacakan doa-doa itu loh. Nah, niku diundang tanggane sing Islam, tekan kono bingung kabeh maca apa gitu kan. Ya mau ngadeg ngrungokke lah nek acarane ngoten niku jenengan ndak boleh datang gitu. Artinya ketika acaranya itu adalah acara keagamaan, membacakan doa-doa, membacakan pujian-pujian ke Tuhannya, maka kita tidak boleh ikut serta. Ngaten bahwa yang masalah ada himbauan kita supaya Natal bersama ibadah dari orang lain yang tertinggi. Ya jihna tadi, bahwasanya ketika Allah Nabi itu sampai mengatakan ngeten nih. Nabi itu sampai mengatakan ngeten. Bahwasanya akan ada loh orang-orang yang mengatakan kalimat yang kalimat itu kalau diucapkan akan mendatangkan murka Allah dan membuat dia kecemplung di neraka. Kalau baca nggih ayat anu hadis-hadisnya. Ada 4 hadis yang bunyinya hampir mirip seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan di Baitur Rahman, tidak apa-apa biar kelingan. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba yang akan mengucapkan kalimat yang dimurkai Allah tanpa dia sadari. Rarumongso, tidak sadar karena tidak punya ilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan al ilmu qoblal qauli wal amal. Sebelum berucap dan beramal carilah ilmunya. Nah dia nggak punya ilmu, waton ngomong gitu kan. Maka dia akan terjumus ke dalam neraka jahanam. Hadis 1. Hadis kedua, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Ada orang yang mengucap satu kalimat yang dia nganggap nggak bahaya. Ora apa-apa, aku ngucap ini tetap Islam, aku tetap gus, tetap kiai, tetap ulama gitu kata dia gitu kan. Tetap kudungan. Padahal yahwi biha sab'ina harifan finar. Padahal ucapan itu bisa membuat dia kecemplung neraka 70 tahun jatuh. Jatuh dari pinggir neraka diceblokke. Itu perjalanannya 70 tahun. Nabi pernah mendengar ada suara dentuman duer itu. Ditanya kepada para sahabat, itu suara apa? Sahabat tidak tahu. Dan Nabi mengatakan itu suara batu dijatuhkan dari pinggir neraka, nyampe dasarnya 70 tahun kemudian. Nah ini pun dihitung pakai rumus kimia, fisika. S sama dengan setengah kali G T kuadrat. G itu gravitasi, T itu waktu. Maka T-nya waktu 70 tahun. 70 tahun dikali 365 dikali 24 jam dikalikan 3.600 detik, ketemunya 2,2 miliar detik, dipangkatnya 2 dikalikan 9,8 meter per detik kuadrat dikalikan setengah, ketemunya 23,9 kuadriliun kilometer. Itu setara dengan 159 juta kali dari bumi ke matahari bolak-balik. Niku jerone neraka yang digambarkan oleh Nabi dalamnya 70 tahun perjalanan. Nah ada loh orang yang berucap kalimat yang dia menganggap tidak masalah, tapi kalimat itu berpotensi membuat dia tuh kecemplung sejauh 159 juta kali bolak-balik matahari bumi, dalamnya neraka seperti itu. Niku nek sak jerone ngoten tibone ya wis lara, ning isor dhewe niku nggih paling panas. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, itu bahaya. Kalimat yang ketiga, Nabi mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha
yazillu biha finnar ab'aduma bima bainal masyriqi wal maghrib. Ada orang yang mengucapkan satu kalimat tanpa diperjelas kalimat itu apa, ndak dipikirke, tidak ditabayunkan ini maknanya apa karepe piye, pokoknya waton melu-melu gitu kan. Maka akan menggelincirkan dia ke neraka sejauh timur dan barat, jauh banget. Kemudian hadis yang keempat, Nabi mengatakan man yatman li mabaina lihyaihi wa mabaina rijlaihi atman hulahul jannah. Siapa yang menjamin apa yang di antara lisannya, yaitu apa yang di antara mulutnya, bibirnya yaitu lisan, dan apa yang di antara dua kakinya, tak jamin masuk surga. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, apakah benar ya Rasul orang akan diadab dengan ucapan? Kata Nabi, celakalah engkau wahai Mu'adz, hal yakubun nas finnar ala wujuhim illa hasaida alsinatim. Justru paling banyak orang kecemplung neraka itu karena hasil dari mulutnya. 5 hadis ini menjadi dalil bahayanya ucapan yang tidak terukur. Makanya tadi ada 3 ayat yang saya sampaikan bagaimana itu Allah murka. Sampai murkanya Allah mengatakan goro-goro kowe ngomong Allah duwe anak meh wae lho langit ki pecah. Meh lae bumi tak belah, gunung-gunung tak remukke, tak bleke kowe kabeh gitu paribasate. Nah, itu menunjukkan Allah murka. Sehingga ketika Allah murka ya kita tidak boleh menyepakatinya. Kita tidak boleh mengucapkan selamat karena Allah itu murka. Paribasane ngeten. Nek kula contohke, kula contoh mriki ten mriki. Misal enten Joko, cah SMA kelas 3, umur 17 sama 18. Moro tengene Pak Mul. Pak, kula niku putra jenengan. Ora. Pak Mul mboten napa istilahé? Mboten kersa ngakoni ya. Goleki Bumul. Bumul. Kula niki putrane Pak Mul. Bumul mesti nggih nesu. Tekok kali Pak Mul. Kok tenan to, Pak? Ora yo. Aku ki sadurunge karo kowe ya ora tau nikah karo sapa-sapa. Ya ora tau aneh-aneh. Pas karo kowe ya ora tau nglirik sapa-sapa. Bareng karo kowe ya ora tau karo sapa-sapa, cintaku hanya padamu. Terus tanggane Pak Mul, sanes kula tapi sing liya. Delok keramaian niku, nyeluk bocah niku. Mas rene Mas. Napa Bu? Iya. Kowe kok ning kono rame-rame ngopo to? Niki lho, kula niku jane putrane Pak Mul, ning mboten diakoni. Bu Mul nggih mboten kersa ngakoni. Lah, kok iso kowe ngaku putrane Pak Mul? Lah soal ibu kula niku sanjang. Ibu kula sakderenge sedo sanjang. Bapakmu kuwi omahe ngruki jenenge Mul. Padahal Mul niku kan kathah, enten Mulyanto, Mulyono, Mul liya-liya gitu kan. Nah, sing ditembak beliau gitu kan. Nah, tanggane mboten tabayun, tiba-tiba ngomong, "Dasar wis tuwa ora cetha." Ha, ngeloke Pak Mul gitu kan. Ini kan padha karo mengucapkan selamat tadi loh. Makanya ketika kita tidak mengatakan bahwasanya Allah punya anak, tapi kita mengatakan selamat ya atas lahirnya si anak Tuhan ini, ya sama aja kita mengucapkan kalimat yang Allah murkai secara tidak langsung. Mekaten penggalih kula. Wonten malih, iki mumpung mudan iki atas jam 12 bener napa niku? Bar iki medal bakso, medal ronde. Wonten malih mboten? Nek mboten kita tutup dengan doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih dados jenengan kedah menyampaikan ini ke putra-putra jenengan karena ucapan-ucapan itu bahaya sekali kalau sampai diucapkan oleh putra-putri kita yang nanti Allah akan murka pada mereka. Yang kalau Allah murka sama mereka ya mereka akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tutup pertemuan kita, kajian kita dengan doa. Doanya saya siapkan khusus agar jenengan ya tidak terjebak dalam fitnah-fitnah wali setan itu, agar tetap berjalan di atas akidah dan kaidah-kaidah syariah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkah sebagaimana yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Rabb kami azza wa jalla. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi Allah semua pujian di dunia dan di akhirat. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan miliknya lah semua keputusan yang ada di dunia dan di akhirat, dan hanya kepadanya lah semua akan kembali. Nahmaduhu subhanahu ala nikmatil Islam. Kami memuji Allah yang maha suci atas nikmat Islam yang ada pada diri kami. Wa nikmatil iman, dan nikmat keimanan yang ada di dalam diri kami. Wa nikmatil huda wal basirah, dan nikmat petunjuk serta cahaya pemahaman yang benar. Nahmaduhu ala an ja'alna min ummati sayyidil mursalin. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kami termasuk umat Rasul penghulu seluruh
Rasul yaitu Muhammad SAW. Nahmaduhu ala ma a'ta, kami memuji Allah atas apa yang telah Dia berikan. Wa naskuruhu ala ma mana'a, dan kami bersyukur kepadanya atas apa yang telah Dia tahan. Fa kullu dzalika khairun lana, dan semuanya itu baik buat kami. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, kami memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, memohon ampun hanya kepadanya, dan kami pun bertobat hanya kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, dan kami berlindung hanya kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami, dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil umur fil amr. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keteguhan dalam urusan amal, dalam urusan agama ini, wal azimata ala rusdi, dan keteguhan untuk selalu berada di atas petunjuk Engkau. Allahumma hfadna min fitnatid dunya wa fitnatil akhirah. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dunia dan fitnah-fitnah akhirah. Wa ma dhahara minha wa ma baton, dan fitnah-fitnah yang tersembunyi maupun yang nampak. Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari semua fitnah yang ada. Ma'arafna minha wa ma lam na'rif, baik fitnah yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma hfad qulubana minaz-zaygi. Ya Allah, jagalah hati-hati kami dari penyimpangan. Ba'da id hadaina, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Allahumma la taj'alna minal ladzina yasma'unal qaul. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang mudah mendengar ucapan-ucapan. Wa yattabi'una ahwa'ahum, yang mana ucapan-ucapan itu menggelincirkan kami kepada hawa nafsu kami. Allahumma basirna bil haqqi haqqan. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan anugerahkanlah kepada kami untuk mengikuti yang benar itu. Wa basirna bil batil batilan, dan nampakkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Warzuqna istinabahu, dan anugerahkanlah kepada kami untuk menjauhi semua kebatilan itu. Allahumma ahmina minal ahwa'il mudillah. Ya Allah, lindungilah kami dari hawa nafsu yang menyesatkan. Wal aqwali al batilah, dan dari ucapan-ucapan batil. Wal jama'atid dolah, dan dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Allahumma ja'alna mimman yaghtam sifuna bi kitabik. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang berpegang yaktasimuna bil kitabik, yang senang berpegang pada kitabmu dengan teguh. Wa sunnati nabiyyika fi zamanil fitan, dan berpegang kepada sunnah nabimu di tengah zaman yang penuh fitnah. Allahumma ahyina alal islami was sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Wa amitna alal islami was sunnah, dan wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah semua kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang sholih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, kami jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau lah Rabb yang Maha Pemberi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi mekaten, yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ala minkum subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.